Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my channel. Oke, balik lagi bersama gue di Kata Hukum. Jadi bukan kata gue lagi nih, tapi kata hukum. Oh ya, ini berapa hari lalu gue sih agak berduka ya. Berduka tapi gue bangga juga masih ada manusia seperti Jering. Superman is dead. Superman is dead, tapi lu gak pernah jadi is dead buat gua. Misi lu, visi lu nyampe ke pikiran gua, nyampe ke hati gua. Jering, top banget. Thank you buat lu yang udah berani menyuarakan kebenaran. Menurut gua kebenaran. Kenapa? Sekarang begini, kasusnya Jering ini katanya dia tuh dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang bagaimana? Jadi dia mengunggah tweet di Twitter soal ID yang diperbudak oleh WHO. Nah, lalu katanya pencemaran nama baik. Setuju nggak lu kalau itu jadi pencemaran nama baik? Kalau gua sih enggak. Kenapa gua nggak setuju? Karena sepertinya diduga. Memang seperti itu. Kalau dilihat dari kacamata awam, kira-kira begitu. Seandainya memang Ikatan Dokter Indonesia tidak merasa hal yang dituduhkan memang tidak benar, saya rasa hanya klarifikasi aja cukup lah. Karena apa yang dilakukan Jering sebenarnya untuk Indonesia. Itu nggak tendensius kok, karena korbannya seluruh rakyat Indonesia. Jangan dong curang begitu. Giliran dari oknum rumah sakit yang melakukan pembohongan dan pembodohan publik, tidak ada tindakan hukum yang tegas. Giliran Jering nih yang kelihatan secara kasat mata, secara pandangan mata orang awam adalah kebenaran, langsung ditindak. Tapi top buat Jering, dia dengan gagah, dia tidak menunduk, dia tetap mengangkat kepalanya. Dia tidak merasa ketakutan, dia tidak merasa sedikit pun takut karena laporan dari Ikatan Dokter Indonesia. Terbukti atau tidak dia melakukan pencemaran nama baik, setidaknya dia sudah menyatakan, mengungkapkan isi hatinya, yang kebetulan sepikiran juga sama gua. Oh ya, mungkin ID secara pusat gitu ya, tidak melakukan hal tersebut. Tetapi di bawahnya gimana nih? Gimana nih soal bisul yang dituduh COVID-19? Bagaimana nih? Bagaimana soal orang-orang yang masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dipaksa untuk menandatangani bahwa orang tersebut terinfeksi COVID-19 yang nyatanya tidak benar. Lalu bagaimana tindakan hukumnya? Mana nih KPK? Ayo, nang. Katanya kemarin ya, siapapun yang melakukan korupsi COVID-19 dihukum mati. Ditangkap aja enggak, gimana udah dihukum mati? Lu kocak. Jangan gitulah, bro. Lu nggak ada takut-takutnya ngebohongin 250 juta jiwa rakyat Indonesia. Kayak gimana itu ajabnya? Berapa buat Jering ya? Doa gue, doa kawan-kawan yang lu perjuangkan selalu ada bersama lu. Gue sih salut banget lah. Gue rasa banyak orang-orang seperti Jering, tapi tidak berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Tapi gue setuju sama doi. Mau tangkap gue? Gimana ya, ini ya? Ya, introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Kalian kan diberi keilmuan, diberi kelebihan secara kecerdasan oleh Tuhan. Tolonglah, jangan dipakai buat ngakal-ngakalin orang juga, gitu loh, maksud gue. ID ya, gue yakin ID-nya mungkin tidak menginstruksikan hal seperti itu, tapi ini gimana ya, kalau faktanya
gue ulang-ulang terus nih, banyak kasus se-Indonesia tentang COVID-19 yang sebenarnya bukan COVID-19. Kalau lu ikutin channel gue pernah ditelepon sama COVID-19, doi minta perlindungan, minta bantuan hukum sama gue. Karena apa? Karena terlalu banyak dia merasa dicemarkan nama baik ya. Sebenarnya yang harus melaporkan pencemaran nama baik ini COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi COVID-19 melaporkan Ikatan Dokter Indonesia terhadap pencemaran nama baik. Kenapa? Karena bisul dituduh COVID-19. Nah, itu baru cocok. Kalau Jering dituduh pencemaran nama baik, gue sih kurang setuju. Kalau memang tidak merasa diperbudak, ya buat apa? Ngapain begitu-begitu sih? Klarifikasi aja, kasih data yang benar biar rakyat tahu sebenarnya seperti apa. Bukan dikritik lalu melakukan upaya-upaya hukum yang lucu. Oke, yaudah, males gue ngomongin COVID mulu. Ini channel gue isinya tentang COVID terus, kebijakan pemerintah busuk dan lain-lain. Lalu maksain Omnibus Law di tengah COVID-19, DPR yang tetap memaksakan kinerjanya, katanya COVID-19 tidak akan menghalangi kinerja DPR. Padahal seluruh rakyat Indonesia saat itu disuruh ada di rumah aja, di lockdown. Yang buat peraturan juga gimana ya? Ya udahlah, maaf aja. Oke, kalau lu sepemikiran sama gue, bagi-bagi nih video gue ke kawan-kawan lu, semoga bermanfaat. Gue Bramanti, bye-bye.